Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa man sahibah wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah kita pada pagi ini sampai pada halaman 3. Kitab ini sebetulnya bukan karangan saya, cuma tulisan saya nyuplik-nyuplik. Jadi jangan dianggap karya saya. Saya hanya nyuplik-nyuplik dari berbagai literatur kitab. Kami susun dalam bab yang nomor halaman 3 ini tentang An-Nurul Ma'nawi, yaitu cahaya moralitas. Kalau cahaya yang lampu seperti ini namanya An-Nurul Hissi, cahaya yang kelihatan mata. Kalau cahaya yang tidak kelihatan mata namanya nur maknawi, seperti cahaya hati, cahaya jiwa, cahaya kalbu, cahaya ilmu, itu kan tidak kelihatan mata, namanya maknawi, moralitas. Dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 22, mislu contoh, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah maka sama orang yang dibukakan hatinya, syarahallah, sadrahu hatinya, lil Islami, menerima Islam secara universal, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia di atas cahaya Tuhannya. Apakah orang yang menerima Islam mau dibuka hatinya dengan cahaya Islam, apakah sama dengan orang yang menolaknya? Allah bertanya kepada kita begitu, yakni memberikan tes pada kita. Jawaban kita tidak sama. Satu, ini namanya cahaya menerima Islam sebagai pegangan hidup, menerima Islam sebagai doktrin, menerima Islam sebagai nilai hidup, qimatul hayat. Kemudian dikembangkan lagi dalam Al-Quran, auradallahu Az-Zumar ayat 22 tadi, auradallahu, Allah mendatangkan isman nur, nama cahaya, didatangkan ilal kutubis samawiyah, pada kitab-kitab samawi, yakni Quran cahaya, Taurat cahaya, Injil cahaya, kitab-kitab samawi. Sebagai contoh, Al-Quran disebut cahaya. Satu, Al-Quran, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan aku turunkan kepada kamu sekalian cahaya yang jelas. Ini Al-Quran, disebut oleh Al-Quran cahaya. Jadi satu, Al-Quran cahaya. Kemudian Taurat, inna ang, tadi surat An-Nisa ayat 174, Al-Quran disebut cahaya. Yang kedua,
Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya aku turunkan kitab Taurat yang di dalamnya ada hidayah, ada cahaya. Jadi Taurat yang orisinil, yang mohon maaf, yang tidak terjadi distorsi, yang asli, Taurat yang ayat-ayatnya masih asli sebelum didistorsi, itu cahaya. Quran cahaya, Taurat cahaya. Kemudian Injil, Al-Injil, tadi Al-Maidah ayat 44, Al-Injil. Wa atainahul injila fihi huda wa nur. Dan aku berikan kepada Isa Injil yang di dalamnya ada hidayah dan cahaya. Injil juga terkandung cahaya. Ini semua bukan cahaya yang kelihatan mata seperti ini. Ini cahaya ilmu, cahaya keyakinan, cahaya keikhlasan, cahaya jiwa, cahaya hati. Ada dalam Quran, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Disebut An-Nurul Ma'nawi, cahaya moralitas. Jadi kalau kita membahas cahaya lampu ini, nanti kita ini bukan kiai, itu fisikawan itu ya. Yang membahas tentang cahaya-cahaya ini mungkin Pak Baikuni, bukan saya. Itu nanti orang-orang teknik ya yang membahas tentang cahaya. Kalau kita ulama membahasnya cahaya-cahaya yang moralitas, cahaya yang tidak kelihatan mata. Inilah pandangan Al-Quran terhadap 3 kitab suci samawi ternyata mengandung cahaya. Jadi sebetulnya kalau orang Israel itu mau mengikuti Taurat yang sebenarnya, hati mereka bercahaya. Tapi karena kenapa Yahudi itu ekstrim? Karena Tauratnya ini cahayanya tidak masuk pada jiwa mereka. Maka mereka kejam. Bahkan Nabi kita mengatakan dalam satu hadis bahwa semua kriminal di dunia, semua, tidak ada yang tidak, semua kriminal di dunia yang dilakukan oleh umat manusia itu semua mengikuti Yahudi. Jadi kalau ada kriminal ini yang sekarang ini ya, itu dulu Yahudi memulai dulu. Ada kriminal lagi, dulu pernah dicontohkan Yahudi. Ada kriminal lagi, pernah dicontohkan Yahudi. Semua tanpa kecuali. Mulai dari riba, prostitusi, pornografi, kebebasan bergaul, kemudian penjajahan, penyiksaan, semua kejahatan, baik itu kejahatan ekonomi atau kejahatan intelektual yang lain, semua dicontohkan oleh Yahudi. Kenapa? Karena cahaya Tauratnya itu tidak masuk pada hati mereka. Ini penting sekali membahas cahaya itu. Ini cahaya yang tidak kelihatan mata. Kemudian nanti itu didiskusikan satu poin ya, ini satu poin ya. Karena nanti yang kedua ini cahaya dalam pandangan hadis. Yang kedua, an-nur fi sunnatil mutahharah. Cahaya dalam pandangan sunnah Nabi. Sunnah itu sunnah Nabi al-mutahharah yang bersih, suci, disucikan. Dalam hadis Nabi, an-nurul khissi, ada cahaya yang kelihatan mata, tapi mukjizat. Jadi Nabi punya cahaya, kelihatan mata, tapi mukjizat. Seperti mohon maaf, kalau kami orang Sunni percaya hal-hal karomah.
seluruh ulama Nahdlatul Ulama khususnya seluruh Indonesia, bahkan Buya Hamka dari mewakili Muhammadiyah itu juga percaya karomah. Bisa dibaca dalam kitabnya Buya Hamka Tafsir Al-Asar ketika menafsirkan ayat-ayat tentang karomah. Beliau percaya karomah. Bahwa An-Nawawi orang Damaskus itu dulu kalau mengarang buku, kalau mengarang kitab gelap, jari-jarinya keluar sinar. Itu Imam Nawawi. Kita tidak bisa melogikakan itu, karena itu karomah. Syekh Nawawi Damaskus itu kalau ngarang kitab, lampu lilinnya habis, atau minyak lampunya habis, beliau keluar. Jari-jarinya itu keluar cahaya. Dan itu punya data, sanad, ada sanad yang sejarah itu. Kemudian Imam Rafi'i, itu ulama di perairan Qazwin. Ar-Rafi'i itu orang Qazwin. Itu kalau mengarang kitab di bawah pohon. Kalau lampunya habis, pohonnya menyala. Ini bukan rekayasa seniman, tapi asli pohonnya menyala. Pada zaman Nabi banyak para sahabat tongkatnya menyala, keluar sinar. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya karomah. Kalau Nabi mukjizat. Nah sekarang ini ada satu catatannya. Ditulis oleh ilmuwan India. An-Nurul Hissi, cahaya yang kelihatan mata, versi hadis. Ruwa Alauddin Ali Al-Muttaqi Ibn Khusamuddin Al-Hindi. Cerita ulama India Alauddin Ali Al-Muttaqi. Di dalam kitabnya Fi Kitabi Kanzil Ummal, dalam kitab Kanzul Ummal, jilid 12, halaman 429. Jadi saya punya data semua. Saya tulis data-data itu ya, karena itu untuk menguatkannya. Diceritakan an Aisyah dari Aisyah, istri Nabi. Qalat, Aisyah berkata, Ista'artu, aku meminjam. Ista'artu, aku meminjam. Min Hafsata binti Rawahah, dari Hafsah binti Rawahah, ibrotan, meminjam jarum. Aisyah meminjam jarum dari Hafsah. Untuk apa jarum itu? Untuk menjahit baju Nabi. Dondomi, tahu ya? Dondomi itu apa ya? Menjahit apa? Untuk menyulam ya, menyulam baju Nabi. Kuntu akhitu biha sauba Rasulillah. Aku pakai jarum itu untuk menyulam baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru aku mulai menyulam baju Nabi, mau menyulam baju Nabi, jarumnya jatuh. Fasaqatat anil ibrah, maka jatuhlah jarum dari tanganku. Nah, fatolabtuha, aku mencarinya jarum yang jatuh itu. Falam aqdir alaiha, aku tidak mampu menemukan. Aku cari jarum yang jatuh, tidak mampu menemukan karena gelap. Karena gelap. Jadi jarumnya itu jatuh, tidak bisa ditemukan. Alhamdulillah Rasulullah itu masuk. Nah, Rasulullah ini fisik. Begitu masuk, ruang menjadi terang. Rasulullah masuk, langsung ada cahaya. Fadakhala Rasulullah SAW, maka Rasulullah masuk. Fatabayyanatil ibrah, maka jarum yang jatuh itu menjadi jelas, bisa aku temukan. Kenapa? Bisyu'ai nuri wajih, karena sorot cahaya wajah Nabi. Jadi begitu Nabi masuk ke ruangan, jarum yang jatuh itu kelihatan. Ini bukan kita menggambarkan seperti film-film yang pendekar terus apa itu jadi apa itu, bukan drakon ini ya, bukan drakon ini ya. Begitu Nabi masuk,
jarum yang jatuh itu kelihatan. Karena cahaya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelihatan, hissi kelihatan. Fadhahiktu, maka aku tertawa, aku senang karena bisa menemukan jarum. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, ya Khumaira. Nabi itu kalau memanggil Aisyah, ya Khumaira. Ini banyak orang mengartikan, wahai istriku yang kemerah-merahan. Salah itu. Aisyah tidak merah wajahnya. Livennya juga enggak merah. Ini banyak orang mengatakan, wahai istriku yang kemerah-merahan. Perlu diketahui, linguistik Arab itu tentang warna itu aneh. Bahasa Arabnya hitam itu kan aswad. Hijau itu juga aswad. Jadi kalau dalam linguistik Arab, aswad itu hijau, bisa hitam. Kemudian akhmar itu dua arti, merah dan putih. Semua ahli hadis sepakat Aisyah dipanggil Khumaira itu jangan dimaknai merah, tapi putih. Ini semua ahli hadis dengan linguistiknya, dengan kamus hadisnya. Ini banyak orang, wahai istriku yang kemerah-merahan. Merah apanya? Oh enggak merah kok. Matanya juga enggak merah. Bedaknya juga enggak merah. Mungkin kostumnya ya, oh enggak, Aisyah enggak kuning, enggak merah, enggak hijau. Belum ada partai waktu itu. Karena belum ada apa? Belum ada partai. Jadi Aisyah ini Khumaira, tapi bukan makna kemerah-merahan. Ini kamus hadis semua mengatakan, ya Khumaira, wahai istriku yang putih, bukan merah. Bisa dilihat di kamus hadis, bukan kamus umum. Kalau kamus umum tidak ketemu, itu kamus hadis ya. Kenapa kamu tertawa? Lima dhahikti, Aisyah, qultu, saya matur, karena kaita, karena ada begini, kejadian begini, jarum saya jatuh, begitu penjenengan masuk, jarumnya kelihatan karena cahaya penjenengan. Kata Rasulullah, fanada bi'a'la sauti, maka Rasulullah memanggil dengan suara yang sangat keras, ya Aisyah, alwel summal wel, liman khuriman nadhar ila hadil wajhi. Celaka bagi orang yang besok di akhirat terhalang tidak melihat wajahku. Celaka bagi orang yang terhalang melihat wajah Nabi di hari kiamat. Berarti tidak bisa masuk surga. Karena kalau masuk surga, logikanya bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga kita ini diberikan nasib bisa melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma min mu'minin, tidak ada orang yang beriman, wala kafirin, dan meskipun orang kafir, dan tidak ada orang kafir, orang beriman, orang kafir, illa wiyashtahi, melainkan semua ingin ayyan tura ila wajhi, melihat wajahku. Jadi orang beriman, orang kafir itu semua ingin melihat wajah Nabi. Karena apa? Cahaya fisiknya juga beda, secara fisik, visualnya, cahaya moralitasnya juga beda. Luar biasa. Cahaya bijaksananya itu orang kafir mengakui. Kalau yang memuji Nabi orang Islam, itu kita tidak heran. Tapi yang memuji Nabi banyak musuh Islam. Maka dulu kalau ada orang buat data tokoh-tokoh besar dunia, Nabi dinomorkan 1, kemudian di bawahnya siapa? Itu sebetulnya ya penistaan. Karena Nabi tidak boleh dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Nabi urutan 1, setelah itu yang
yang mendapatkan Nobel, ya tidak pantas. Nabi kok urutannya yang mendapatkan Nobel, bawahnya lagi ilmuwan siapa, bawahnya lagi Saddam Hussein, bawahnya lagi Yasir Arafat, yang tidak pantas. Karena Nabi itu di atas malaikat, di atas nabi-nabi yang lain, yang tidak bisa disejajarkan dengan mereka ini. Jadi kalau ada urutan-urutan seperti itu, kita jangan bangga, sedih kita itu. Sebetulnya tidak etis itu diperlakukan pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena orang kafir pun ingin melihat wajah Nabi. Kenapa? Kandungan cahayanya. Cahaya apa? Ya cahaya moralitasnya itu, keadilannya, khusyuknya, bijaksananya, ikhlasnya, itu kan dirasakan semua. Bahkan orang kafir itu pernah terjadi, mohon maaf, ada satu kasus orang Yahudi minta diadili Nabi. Yang satu Muslim minta diadili Umar. Itu pernah terjadi. Yang kafir Yahudi minta diadili Nabi. Yang Muslim minta diadili Umar. Jangan Muhammad, Umar saja yang jadi hakim. Padahal dia Muslim. Akhirnya dia datang ke rumahnya Umar. Sayyidina Umar, saya punya masalah dengan Yahudi. Orang Yahudinya minta diadili Rasulullah. Tapi saya minta penjenengan saja yang jadi hakim. Ini orang nggak beres, kata Umar. Nabi kok keputusannya ditolak, kok malah minta keputusan saya. Tunggu di luar, tunggu. Umar ambil pedang. Ambil pedang, Pak. Dipenggal orang itu, Pak. Langsung dipenggal. Karena ini hipokrit, orang munafik. Waktu itu langsung dipenggal oleh Umar. Karena menghina Nabi. Sampai begitu. Yakni waktu itu orang Yahudinya dalam perkara itu dimenangkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat adil. Kalau memang Muslim yang salah, ya tetap tidak dimenangkan. Sangat adil Nabi. Maka tidak ada orang kafir itu menatap wajah Nabi dengan kejujuran, dia akan temukan cahaya Nabi. Jangankan kelas Nabi, kelasnya ulama yang ikhlas saja ada cahayanya. Kita kalau di sini Mbah Muslim Meranggen, itu kan cahayanya luar biasa. Cahaya ulamanya. Kita lihat cahaya ulama. Mbah siapa dulu di Kaliwungu ada kiai sepuh dulu. Kita melihat cahayanya. Mbah Tullah Salam, Mbah Arwani Kudus, itu kalau kita melihat langsung ada cahayanya. Kearifannya, kebijaksanaannya, keikhlasannya itu ada muncul. Orang kafir pun suka melihat cahaya itu. Subhanallah. Ini namanya cahaya maknawi. Ya, kalau tadi Nabi masuk, muncul cahaya hissi, kelihatan mata. Nah, kemudian cahaya maknawi, moralitas yang digambarkan Nabi. Nah, masalah ketiga, an-nurul maknawi, cahaya yang moralitas dalam pandangan hadis Nabi. Akhrajal hafid, mengeluarkan orang yang hafal hadis. Abu Bakar Ahmad ibn Husain al-Baihaqi fi kitabi, di dalam kitabnya Syu'abul Iman, mujallad jilid 7 halaman 352. An Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud qala, tala Rasulullah SAW, Nabi membaca ayat Al-Quran, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka hatinya dibukakan pada Islam. Coba ingat, barang siapa yang dikehendaki Allah dapat hidayah, maka hatinya dibukakan pada Islam. Apa yang dimaksudkan? Faqala Rasulullah SAW, inna nura, sesungguhnya cahaya,
Idza dakhala sadra, apabila masuk hati, infasah, hati terasa luas, lebar. Jadi kalau ingin hati tidak sesek, tidak sempit, harus ada cahayanya. Kata Nabi, kita ini dosen, kita ini pengusaha, kita ini guru, kita ini orang tua. Sering loh mengalami sempitnya hati itu. Coba, gaji tinggi anak nakal, dengan gaji rendah anak soleh, tapi rendah sekali gaji, tidak cukup. Ekonomi sulit, anaknya soleh. Dengan rezeki melimpah, anaknya nakal. Milih mana itu? Hati ini berat. Suami gaji tinggi tidak pernah pulang ke rumah, dengan suami gaji yang kecil di rumah terus. Pilih mana? Ini istri mana yang terasa sempit hatinya? Punya suami dengan gaji tinggi tidak pernah pulang, dengan gaji yang sangat rendah sebentar-bentar di rumah terus, karena emang nggak punya gaji besar. Itu kan hatinya sempit. Kaya raya, hidup di satu rumah, mertua ndak cocok, ipar ndak cocok, tetangga ndak cocok, sebelah rumah ndak cocok, sesek Pak. Atau kita hidup di satu kampung, depan rumah penggergajian kayu, belakang rumah slab tepung, sebelah kanan rumah slab padi, kiri rumah bakul kaset. Iso turu gak itu? Susah Pak. Saya punya tetangga begitu. Punya tetangga tidak bisa, katanya enggak, kula mboten sakit ya, delok TV mboten sakit. Sebab slabnya tepung itu persis jendela rumah saya. Satunya lagi slab apa, satunya lagi slab apa. Tapi kuwi kok kerasane ngono Mas. Kula sebabe nek nyelap tepung gak tahu bayar. Nah iku apa lah. Jadi ganggu tonggo tapi gratisi tonggo, tetap seneng Pak. Ini kan gak sempit tuh Pak, sedih. Jadi oleh karena itu Nabi mengatakan orang yang dapat hidayah itu hatinya dibukakan pada Islam. Tandanya apa? Nabi ditanya, halaka halda bidzalika lidzalika min alamin yu'raf. Apakah ada tandanya cahaya masuk hati? Naam, ada. Satu, at-tajafi an daril ghurur, merenggangkan, jaga jarak dari duniawi yang menipu. Dari itu rumah dunia, ghurur menipu. Jaga jarak dari duniawi yang menipu. Itu kita nanti ayam hidupnya, cahaya. Uang sedikit 100% halal, dengan uang banyak meragukan. Kita hindari Pak. Banyak tapi meragukan. Nuwun sewu lho. Gaji penjenengan kerja itu kan jelas halal. Kali jenengan diopahi kon golek swara tim sukses, itu lain Pak. Kehalalannya tidak sebagus orang bekerja. Sebabnya apa? Kadang wonge mbok kei, wonge gak milih, bohong. Atau disuruh bagikan 100 amplop, dibagikan 20 amplop, bohong lagi. Banyak itu Pak. Maka yang nyalon itu tidak sukses,
Yang sukses kan timnya. Wong namanya saja tim sukses. Yang nyalon tuh tidak sukses, yang sukses itu timnya. Tapi rezekinya aneh-aneh itu. Jadi penyakit ini, jadi penyakit ini. Karena bohongi banyak orang. Bohongi banyak orang, Pak. Jadi satu, jaga jarak dari duniawi yang menipu. Yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Mengembalikan hati, ingat tempat yang kekal, akhirat. Mengembalikan hati ila daril khulud, pada rumah yang kekal, akhirat. Kita tidak lama loh, nyuwun sewu loh, menjadi dokter juga enggak lama, menjadi profesor juga enggak lama. Artinya bekerja kita ada batas waktunya. Menjadi gubernur juga enggak lama, menjadi presiden juga enggak lama. Yang lama nanti itu di akhirat, tidak ada batasnya. Nah kita kembalikan, hati kita kembali pada rumah yang kekal, itu akhirat. Bukan perumahan elit. Ya nyuwun sewu. Orang tua punya tanah luas. Kalau sudah diwaris anak, condongnya itu berkurang atau tambah? Ya berkurang. Jarang loh, Bu. Anak belikan tanah orang tua jarang. Sing akeh ngentekno tanahe wong tua. Jarang loh. Anak membelikan tanah orang tua menambah itu kan jarang. Yang banyak menghabiskan tanahnya orang tua. Karena apa? Ini nggak lama, apalagi ngapunten nih. Saya nggak nakut-nakuti ya. Teori sosialis, sosiolog Muslim Ibnu Khaldun. Siapakah bapak sosiolog Muslim yang hebat terkenal di dunia? Teori Kaldunis Ibnu Khaldun itu mengatakan bahwa suksesnya manusia itu hanya 4 generasi. Dicontohkan Nabi Ibrahim, Nabi punya anak Ishak, Nabi punya anak Yakub, anaknya Ishak, Nabi punya anak Yusuf, keempat Nabi. Setelah Yusuf sudah enggak Nabi. Ibrahim jadi Nabi, anaknya Ishak jadi Nabi, anaknya Ishak Yakub jadi Nabi, anaknya Yakub Yusuf jadi Nabi. Setelah Yusuf enggak jadi Nabi. Maka ini saya baca loh dalam teori Ibnu Khaldun, nek mbahmu sugih kok sudah 4 generasi, sudah hati-hati. Dari jenengan sugih kok sudah 4 generasi, jenengan kok kelima, ya sudah. Ini nyuwun saya loh Pak, teorinya begitu. Diselidiki oleh Ibnu Khaldun, orang-orang yang kaya raya mentok 4 generasi Pak. Nek wis kelima entek. Ulama juga begitu. Ulama alim, anaknya alim, cucunya alim, cicitnya alim. Begitu yang kelima drastis. Drastis. Al ilmu nurun, ilmunya menurun. Bukan ilmu cahaya, ilmunya yang menurun. Al ilmu apa? Menurun, medun. Karena sudah generasi kelima. Allah hati-hati Pak, jenengan kedah takok lho mbah ini sugih kepira lho Pak. Jenengan mbah sudah sugih sing keempat. Kok jenengan kelima? Ya walad dolin. Dan kita sudah hati-hati ini kita ya. Ini karena kita ini tidak kekal di dunia, tidak lama. Tidak lama, ngapunten, enggak lama. Ya Allah, ya Allah. Banyak sekali. Katanya orang-orang itu saya baca ya, nyuwun sewu, mungkin ada profesi dokter. Ada ilmuwan Libanon. Ilmuwan Libanon masih hidup sekarang, namanya
Rotib An-Nablusi, itu pakar tafsir, ilmuwan. Bisa dibaca di YouTube tuh, lihat. Rotib An-Nablusi, Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Itu pernah membicarakan kenapa banyak di berbagai negara dokter itu sakit dengan spesialisnya yang dia ahli. Misalnya dokter jantung, kena jantung. Dokter ahli saraf, kena saraf. Ika betul-betul ini ya. Ini pernah diselidiki, kenapa? Dokter ahli apa ya, misalnya ahli mata, kena mata. Ahli diabetes, kena diabetes. Ahli kanker, kena kanker. Kenapa? Nah, kemudian beliau meneliti survei dokter-dokter muslim yang diteliti. Ternyata para dokter ini kebanyakan tidak mengembalikan seperti yang teori Nabi ini. Yaitu dia tidak kembali kepada rumah kekal akhirat. Yakni tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau dia memeriksa, itu jarang sekali refleksnya syukur kepada Allah dan menyandarkan sembuh itu kepada Allah. Itu jarang. Padahal Al-Quran, meskipun Imam Ghazali di dalam bukunya Jawahirul Quran mengatakan inspirasi ilmu kedokteran karena Al-Quran bicara wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit Allah membuat aku sembuh. Nah, bagaimana sembuh? Allah memberi ilmu kepada manusia, kedokteran. Allamal insana malam ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia, kedokteran. Kedokteran ini nanti ada farmasinya. Setelah itu dikonsumsi oleh manusia yang sakit, sembuh. Tetapi masalah sembuh, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Allah yang membuat sembuh. Nah, dokter banyak yang lupa. Dia lebih mengatakan, lebih berideologi, ini memang harusnya sembuh karena sudah saya kasih ini. Teorinya begini, farmasinya begini, medisnya begini. Sudah aku lakukan tindakan begini, harusnya sembuh. Nah, kebiasaan itu dalam hatinya, Allah justru membuat dia sakit. Itu menurut Profesor Dr. Rotib An-Nablusi. Maka ini perlu sekali adab etika seorang dokter di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pertama adalah merenggangkan diri, menjauhkan diri dari rumah yang menipu duniawi, kembali pada rumah yang kekal. Yang ketiga, wal istidad lil maut, persiapan menghadapi mati. Qabla nuzulih, meskipun belum terjadi kematian. Qabla nuzulihi, sebelum turunnya maut, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Meskipun kita ini sehat, ya Allah, betapa banyak orang keluar dari rumah sehat mendadak mati di jalan. Ada tamu saya orang Demak Sayung ini, alumni Betengan, jadi kiai di Lampung, sudah bikin pondok pesantren besar. Kakaknya Dr. Lutfi, siapa? Ini Dr. Lutfi Sayung. Ada kan Dr. Lutfi? Alumni sini kan? Dr. Lutfi kan alumni sini ya. Itu kan punya Mbak Yu punya adik di Lampung. Di Lampung punya pondok besar, saya sering ceramah di sana. Beliau punyai istri, anak dari Lampung mau ke rumah kami. Sehat. Di Kendal kecelakaan, meninggal semua. Mbah Yai, punyanya itu saudara kandungnya Dr. Lutfi. Terus putranya meninggal semua. Di luar dugaan. Saya takziah ke sana.
Ini kan yakni kita harus kembali pada Allah. Maka agama yang paling mudah akses dengan Tuhan itu Islam. Islam itu kan bangun tidur aksesnya ke Tuhan. Sampai ketidur lagi. Coba bayangkan. Bangun tidur, doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Mau wudu, doa, akses ke Tuhan lagi. Keluar wudu, makan, akses ke Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, akses Tuhan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau baca, akses Tuhan. Mau kerja, berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa naik kendaraan. Bertemu murid, Rabbi zidni ilma. Terhubung Tuhan lagi. Rampung lagi, bersyukur lagi. Terus tidak ada yang tidak ada terputus dari Allah. Semua terakses dengan Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa seperti itu, hidup kita bercahaya. Inilah apa itu paparan dari kami. Kita lanjutkan dengan diskusi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatoni dari SD Sultan Agung. Izin bertanya kaitannya dengan cahaya. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tursina itu, Nabi Musa itu tidak mampu memandang cahaya Allah. Nah, ini mungkin Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur bisa menjelaskan cahayanya Allah itu dalam makna moralitas atau cahaya yang tadi seperti real nyata itu. Matur nuwun Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama terkait dengan Zabur, kemudian wal kitabil munir. Kitabil munir itu Al-Quran, bukan Zabur ya. Kitab yang bercahaya. Zabur itu sebetulnya ada Zabur, ada Zubur. Ada Zabur, ada Zubur ya. Artinya itu kitab. Jadi Zabur itu kitab. Zubur artinya bermacam-macam kitab. Maknanya begitu. Diberikan pada Daud. Wa ataina Dawuda Zabura. Aku berikan kepada Nabi Daud Zabur. Perlu diketahui bahwa Nabi Daud itu tentara, militer Pak. Nabi Daud itu tentara. Dulu pasukannya Tolut. Jadi Nabi Daud itu ikut tentaranya Tolut. Pasukan tempur. Daud alaihissalam. Kesuksesan karir militernya disebut dalam Al-Quran. Karir militer. Wa qatala Dawudu Jaluta. Daud ketika perang berhasil membunuh Jalut, penguasa raja otoriter yang sangat lalim. Ini prestasi militer Daud. Karenanya Daud punya banyak prestasi. Dulunya tentaranya Tolut. Daud diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia ini seperti karir militer Saddam Hussein berakhir menjadi presiden Irak. Maka Saddam Hussein itu dulu tentara, terus menjadi presiden Irak. Muammar Qaddafi, jangan Gaddafi ya,
Qaddafi sebetulnya. Kalau Saddam Hussein bukan Saddam Hussein. Namanya bukan Saddam Hussein. Karena itu orang Arab, kita harus baca yang benar. Saddam Hussein. Maknanya apa? Nubruk, nabrak. Maka Saddam Hussein itu senangnya nabrak-nabrak. Karena namanya saja itu nabrak. Saddam Hussein. Nabrak sana, nabrak sini ya. Masya Allah, orangnya kewendel senangnya nabrak. Cocok dengan namanya. Saddam nabrak Hussein. Jadi tentara, akhirnya jadi presiden. Muammar Qaddafi. Qaddafi itu apa? Tukang melenteng. Ketepil tuh. Melenteng tuh. Itu Qaddafi. Maka Muammar Qaddafi ya seneng nembak. Orangnya keras juga ya kan. Termasuk presiden yang antik ya. Pangkatnya nggak sampai jenderal apa itu? Kolonel ya. Kolonel Muammar Qaddafi akhirnya menjadi presiden. Begitu juga dalam sejarah-sejarah perang kerajaan, orang-orang yang karir di militer waktu itu menjadi raja. Oleh karena itu Nabi Daud dapat 2. Secara keduniawian dia raja, secara agama dia nabi. Punya pangkat 2. Pangkat duniawi, pangkat agama. Itu pangkat agama, dia Rasul. Dia diberikan keahlian teknik, yaitu teknik mendesain baju perang. Daud itu adalah desainer baju perang. Al-Quran mengatakan, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ, dan aku ajarkan Daud desain baju perang. Perlu jadi karir militer, menjadi raja, ahli dalam membuat, mendesain baju perang. Kitabnya yang diterima oleh Daud dari Allah Subhanahu wa taala itu tetap cahaya. Meskipun Allah tidak menyebutkan kitab itu nur. Karena apa? Bukan karena tidak ada nur di situ. Tidak disebutnya bukan berarti tidak ada. Ini perlu kita ketahui. Tidak disebutnya bukan berarti tidak ada. Misalnya Nabi kita itu menyebut Abu Bakar dengan pujian siddiq, sangat jujur. Bukan berarti Ali tidak siddiq. Paham ya? Nabi kita menyebut Abu Bakar itu siddiq. Gelarnya siddiq kan? Umar kan tidak gelar siddiq. Ali tidak bergelar siddiq. Tapi bukan berarti Ali tidak jujur. Ali juga siddiq. Utsman juga siddiq. Cuma spesifiknya itu Abu Bakar. Spesifiknya adalah Al-Quran, Taurat, Injil. Karena apa? Ini mewakili kitab-kitab samawi yang diikuti oleh umat besar. Umat yang besar. Yang lainnya ngikuti. Seperti Zabur itu di bawah Taurat. Jadi muaranya ke Taurat. Ada kitab besarnya yaitu Taurat. Nah, yang bawahnya mengikuti Taurat karena belum ada Injil. Kemudian Injil yang dari Allah Subhanahu wa taala diikuti lagi. Injil ada perbedaan dengan isi Taurat. Kemudian setelah Injil terjadi fase namanya fase fatrah, fase kevakuman, tidak ada nabi. Setelah Isa tidak ada nabi lagi. Jarak berapa tahun ya? Kalau tidak salah, tidak sampai 1000 tahun. Baru Rasulullah SAW. Nah, jadi kenapa 3 itu disebut khusus? Karena ini cahaya untuk umat-umat besar di dunia yang terwakili dari seluruh manusia
terwakili cahaya melalui Taurat, terwakili cahaya dari Injil, terwakili cahaya Al-Quran. Yang ikut ke Zabur, ke lain Suhufi Ibrahim. Nah, untuk Suhufi Ibrahim itu juga tidak disebut cahaya sebelum ada Musa alaihissalam. Karena waktu itu komunitas umat Ibrahim itu sedikit. Sebelahnya sudah umatnya Nabi Lut. Ibrahim, sebelahnya Lut, dekat Lut. Nah, tetapi Ibrahim dijamin oleh Allah, minta namanya diabadikan dalam Al-Quran. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan lidah jujur untuk namaku pada umat yang akhir. Maka umat yang akhir setiap sholat kama sholaita ala Ibrahim. Tidak menyebut nabi lain. Kama sholaita ala Ibrahim. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim. Tidak menyebut nabi lain. Nah ini jadi kenapa Zabur tidak disebut cahaya? Bukan berarti tidak ada cahayanya. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq disebut Siddiq? Bukan berarti yang lain tidak Siddiq. Ya, tetapi mewakili yang besar itu memang diwakili oleh Taurat, Injil dan Zabur. Taurat, Injil dan Al-Quran. Pertanyaan yang kedua tadi apa? Oh ya, yang kedua adalah yang disebut dengan tajalli, penyingkapan. Jadi Nabi Musa itu pernah minta kepada Allah, arini andur ilek, dalam Al-Quran. Ya Allah, kami kok kepingin melihat dirimu ya Allah. Arini, ini Arini bukan nama orang loh, bukan nama film Arini kereta lewat. Dulu ada biskuit, ada ya itu, ada ya film apa itu Arini. Gus kok tahu biskuit? Loh ya, saya itu dulu bandel Pak, saya itu dulu itu kecil saya itu Masya Allah. Jadi cerita saya itu kalau dibukukan banyak ya, buahnya sering dilabrak orang saya itu. Arini andur ilek, kata masa kecil saya itu, Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah perlihatkan dirimu kepada aku, andur ilek, aku akan melihatmu. Allah mengatakan, lang taroni, kamu tidak akan mampu melihatku. Lang taroni. Kalau kamu ingin lihat, cobalah. Lihatlah gunung. Lihat gunung. Nah, fa ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Begitu melihat Nabi Musa melihat gunung, cahaya Allah ditampakkan. Gunung yang kuat yang seperti itu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika cahaya Allah tampak di gunung, ja'alahu dakkan, gunung itu roboh. Wa kharra Musa sa'iqa, kemudian Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Musa pernah meninggal dunia, tidak kuat. Wa kharra Musa sa'iqa. Nah, cahaya apakah ini? Nah, ini yang menjadi masalah dalam dunia tauhid atau dunia sufistik. Kalau dunia tauhid itu mengembalikan ayat-ayat seperti ini kembali pada asli ayatnya yang bicara. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka ketika Tuhan tampak pada gunung, ja'alahu dakkan, gunung itu roboh. Wa harra Musa sa'iqa, kemudian Nabi Musa meninggal dunia. Tuhan tampak pada gunung. Ini cahaya apa? Sudah, pokoknya Tuhan tampak pada gunung. Nah, siapa yang merasakan? Ya gunungnya. Kalau mau tahu gimana? Tanya gunungnya. Ini namanya dalam wilayah tauhid. Jadi tidak dipersoalkan cahaya apa itu. Karena Al-Quran tidak bicara cahayanya. Tuhan tampak pada gunung. Maka orang-orang Sunni mengembalikan ayat itu sebagai
dogma. Paham ya? Sebagai apa? Dogma. Bukan hal yang rasional, tapi sebagai dogma yang harus diterima apa adanya. Tuhan tampak pada gunung yang roboh, Musa meninggal dunia. Diterima apa adanya ayat Al-Quran sebagai dogma. Kemudian dunia sufistik membahas cahaya apakah ini? Ada yang mengira-ira, nah ini cahaya Allah. Gini. Ada yang mengira-ira cahaya yang kelihatan visual. Ada yang mengira-ira cahaya yang tidak kelihatan abstrak. Cahaya yang tidak kelihatan abstrak. Nah, perkiraan-perkiraan ini tentunya kita akan kembali pada metodologi bahasa Arab. Apakah majaz, yakni bahasa ini bahasa majaz? Apakah bukan bahasa majaz? Karena bahasa majaz adalah bahasa yang kinayah, bahasa peribahasa. Apakah memang hakikat? Nah, kemudian ulama beda-beda. Ada yang mengatakan tajalli ini cahaya Allah yang Allah membuat cahaya visual, gunung tampak kemudian hancur. Ada yang mengatakan ini adalah bahasa Al-Quran seperti gunung ditawari amanah oleh Allah. Aku tawarkan amanat kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Akhirnya mereka tidak mampu mengemban amanat. Manusianya yang memberanikan diri berani. Akhirnya manusianya yang zalim dan bodoh. Gunung ditawari amanah, langit ditawari amanah, bumi ditawari amanah. Ini makhluk tidak ada akalnya. Siapakah yang mengatakan makhluk berakal bahwa bumi, langit itu berakal? Siapa? Adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan langit berakal, bumi berakal. Itu Ibnu Sina. Heran kita ya. Ibnu Sina ini orang kedokteran ya, orang kedokteran yang punya buku kedokteran Al-Qanun fi Tibb, yaitu buku Canon Al-Qanun fi Tibb, buku kedokteran Ibnu Sina. Dia yang mengakui bahwa planet itu berakal, bumi berakal, langit berakal, itu Ibnu Sina. Maka kalau pendekatan dengan Ibnu Sina, cahaya Allah yang tampak ini cahaya yang dipahami oleh langit dan bumi. Cahaya yang dipahami oleh langit dan bumi karena berakal. Dengan teorinya Ibnu Sina. Atau cahaya yang Allah memberikan cahaya visual kepada langit dan bumi. Atau kembali pada teori majaz. Nah itu karena tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Maka yang paling aman kembalikan pada aslinya teks Al-Quran. Itu aman. Allah tampak. Entah apa yang cahayanya kita tidak tahu. Karena apa? Karena yang analisa lainnya itu dia tidak mengetahui kejadiannya. Cuma semua para pakar menganalisa cahaya ini itu kira-kira semua. Cahaya ini kira-kira semua. Tidak ada yang langsung menjumpai. Karena Nabi kita mengatakan dalam satu hadis Nabi SAW, besok aku bangun dari kubur, itu yang pertama. Jadi kuburan yang pertama kali membuka pada hari kiamat, kuburan Nabi, aku yang pertama. Tapi begitu aku pertama, aku sudah lihat Musa. Nah, apakah Musa ini besok dihidupkan sebelum aku tidak tahu. Karena Musa sudah pernah meninggal dunia ketika gunung Allah tampak pada gunung tadi. Nah ini, tapi Nabi tidak menyebutkan cahaya apa yang tampak itu. Cukup ya, ini jadi ini analisanya. Mungkin masih ada waktu, ini ada waktu 10 menit. Oke, Pak, tolong dibantu. Terima kasih. Nuwun sewu Pak Gus Jokowi. Kami menanyakan
antara nur yang tadi disampaikan Pak, ada karomah. Dalam doa kita sebutkan Allah majali fi qalbi nura wa fi lisani nura. Terus wa an yamini nura yasirna wa fawqi nura. Mana yang termasuk hisi, mana yang maknawi. Kemudian bedanya dengan karomah tadi, karena gelap kemudian tangannya timbul cahaya. Ini kalau dalam Al-Quran mana? Al-yawma nakhtimu ala qulubihim wa tukallimuna aydihim. Sekarang nur yang dalam sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang itu nur yang bagaimana? Dengan bedanya dengan nur filisani wa fil qalbi, dan dengan cahaya yang muncul dari karomah tadi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dimaksudkan Jonsewu asma penjenengan Musman. Bapak Usman. Masya Allah, panjang umur Bapak Usman. Semoga kita panjang umur, yang sepuh-sepuh diberi kesehatan semua ya. Dalam hadis Nabi itu memang ada hadis yang teksnya begini. Ya Allah, jadikan cahaya dalam organ-organ. Ada telinga, ada mata, sampai ada riwayat yang panjang, wa fi maniyyi nuron, berikan cahaya dalam sperma kami. Ada begitu. Ada teks begitu. Wa fi admi, dalam tulang kami. Wa fi asobi, dalam saraf kami. Wa fi dimaki, dalam otak kami. Ada teks yang beda. Jadi ada telinga, ada mata, tapi ada teks lain, dalam saraf kami, ya Allah berikan cahaya. Dalam sperma kami, jadi berikan cahaya. Dalam otak kami, dimak otak, berikan cahaya. Kemudian wafi asobi, asobi itu saraf. Asob itu saraf. Neurologi ya, yang ahli ya dulu. Kalau kami punya sahabat yang pakar bedah saraf di Surabaya, Profesor Abdul Hafid Bajamal, itu orang sesepuhnya pakar saraf Indonesia, ya, pakar bedah saraf, sepuh Arab, orang Arab, Profesor Dr. Abdul Hafid Bajamal. Nah, ini yang dimaksudkan dengan cahaya. Tentu bisa dua macam, tetapi lebih kuat cahaya maknawi. Kenapa? Sebagai contoh tentang di dalam saraf kami ada cahaya. Di dalam otak kami ada cahaya. Ini contoh ya. Ini mohon maaf. Ini cerita ya. Ilustrasi ya, sebagai cerita yang terhubung dengan karomah. Di dalam bukunya Dr. Aid Al-Qurni yang terkenal, La Tahzan, janganlah bersedih. Itu ada orang yang paralisis, orang yang lumpuh. Dia sembuhnya digigit kalajengking. Digigit kalajengking sampai sakit. Sarafnya aktif, kemudian sembuh. Itu ada dalam kitab buku baru La Tahzan karya Dr. Aid Al-Qurni. Sayang beliau sekarang di penjara kabarnya. Dr. Aid Al-Qurni di penjara. Dulu pernah ceramah di Filipina ditembak. Dalam YouTube-nya itu Dr. Aid Al-Qurni ditembak, yang beliau selamat, santrinya pengawalnya meninggal dengan saya. Ada di YouTube. Ada lagi cerita, ini ilustrasi yang fakta-fakta ya. Ada Cina kalau tidak salah, ingat saya itu dari Medan. Cina ini lumpuh. Orang kaya zaman Belanda ini. Lumpuh zaman Belanda karena mungkin ahli-ahli saraf juga belum banyak.
rumah sakit kita juga belum sempurna, zaman Belanda. Akhirnya ikhtiar ke ulama Madura, Mbah Khalil Bangkalan. Cina perempuan, lumpuh, kepingin sembuh, dia datang ke Madura. Kaya, orang kaya, orang Cina dari Sumatera ke Madura itu biayanya juga besar. Begitu turun dari kapal, terus naik kendaraan ke rumahnya Syekh Mbah Khalil Bangkalan, dia ditandu. Cina perempuan yang lumpuh ini ditandu. Seperti Sudirman ya, ditandu ya, dipikul gitu. Sampai di halaman rumahnya Mbah Khalil Bangkalan. Belum masuk ketemu Mbah Khalil keluar. Bawa pedang. Marah-marah. Ada apa kesini nih? Bawa pedang. Akhirnya yang mikul itu lari, Pak. Yang mikul lari takut karena dibawakan pedang oleh Mbah Khalil Bangkalan. Cinanya yang lumpuh ikut lari. Nah ini terjadi ini ya. Cinanya yang lumpuh ikut lari, Pak. Nah, sarafnya jadi aktif. Ini karomah aktif sarafnya karena sangat tertekan. Tapi ini jangan berarti kita nanti kalau ngobati orang lumpuh kita bahkan pedang malah mati kok. Tidak bisa jadi teori itu. Itu ada kejadian begitu. Jadi sarafnya itu terus aktif. Itu ceritanya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, kita korelasikan dengan apa temuannya Dr. Aid Al-Qarni. Ternyata kaget digigit oleh kalajengking malah aktif dia. Sarafnya aktif. Terus sembuh. Nah, ini kalau ini adalah ada cahaya afiah. Nanti kalau kita ngaji ini bab belakang ada namanya nurul afiyah, cahaya kesehatan. Jadi di dalam telinga kami, di dalam organ kami, cahaya-cahaya. Ini cahaya peribahasa, cahaya kesehatan. Cahaya kesehatan telinga kami. Cahaya kesehatan mata kami. Nurul afiyah. Bukan cahaya yang indrawi. Karena telinga kita nggak keluar sinar. Tapi fungsi telinga dengan baik, fungsi mata dengan baik, fungsi otak dengan baik, itu cahaya afiyah namanya, nurul afiyah. Kemudian ada teks Nabi, nur fi maniyi nuron, di dalam sperma kami ada cahaya. Ini penting sekali. Sperma butuh cahaya. Ini bukan berarti spermanya menyala. Tidak ada temuan biologi begitu. Sperma menyala ada enggak? Kan tidak ada. Tapi teori ini dikembangkan, hadis ini, oleh Ali Al-Khawas. Ada ilmuwan Mesir punya teori. Nun sewu. Teori reproduksi anak soleh mani yang bercahaya. Bagaimana melahirkan mani yang baik, sperma yang baik, sperma bercahaya seperti hadis Nabi tadi, wa fi mani nuron, di dalam sperma saya ada cahaya. Ternyata ada teori begini, nyuwun sewu nggih. Mboten saru nih, mboten. Insyaallah kula kemas dengan bahasa yang santun. Menurut Ali Al-Khawas, gurunya Abdul Wahab As-Sa'roni, itu mengatakan begini, kalau orang mau hubungan biologis dengan istrinya, itu pengaruh sperma dengan memori otaknya itu lagi apa? Moodnya, memori otak selama berhari-hari sebelumnya, dia mengagumi siapa? Sosok siapakah yang menjadi idealismenya dia?
yang dia idolakan, itu pengaruh pada hasil reproduksi mani tadi, sperma tadi. Manusia yang lahir dari pembuahan, dari proses-proses janin, proses-proses biologis itu nanti kalau kita tahu teori itu ada pengaruh. Siapakah yang kita idolakan, yang tertanam dari dalam memori otak kita? Ternyata ini teori Al-Quran. Temuan ini dari Al-Quran. Jadi begini, nyuwun sewu, misalnya kita ini baca buku. Kita baca buku dengan seksama riwayat Utsman bin Affan. Kesolihannya, baca Qur'annya, ibadahnya. Habis itu kita hubungan seks dengan istri kita yang sah. Hubungan biologis. Memori otak kita sedang dikuasai mengingat kehebatan Utsman bin Affan. Bukan syahwat libido kepada Utsman. Memori otak mengagumi apa? Utsman bin Affan. Maka menurut teori di Mesir itu, nanti anak yang lahir ada kesamaan pada Utsman bin Affan dari berbagai sisi. Apakah semangat ibadahnya? Apakah dermawannya? Menjadi orang kaya, menjadi dermawan. Karena dia ketika berhubungan seks dengan istri, dia dalam otak itu ada memori Utsman ini dermawan, kaya raya, ahli sedekah. Maka bayi yang lahir juga akan mempunyai sifat yang mirip dermawan. Begitu. Nah, jadi karek senengnya sopo? Kok senengane tayub? Sebelum hubungan biologis dengan istri kok yang diidolakan tuh penyanyi tayub. Jangan heran loh. Nanti bayi yang lahir sukanya menyanyi loh. Bahkan jadi sinden loh. Ini ada teorinya. Nah, ini maka teks hadisnya mani butuh cahaya. Wa fi bani nurun. Nah, ternyata teori ini diambil dari Al-Quran, yaitu Nabi Zakaria. Begini Nabi Zakaria. Ini cahaya ya, menguatkan bahwa ini bukan cahaya kisi, tapi cahaya maknawi. Nabi Zakaria ketemu putri anak kecil yang sudah punya karomah. Siapa? Maryam. Tapi tidak dicalonkan presiden. Tidak dicalonkan wapres. Anak kecil. Namanya siapa? Maryam. Tidak ikut politik. Ini lain ya. Kita ada bicara politik ya ini ya. Tapi kecil sudah jadi wali. Ada. Jadi wali tidak harus Jadi wali itu dari kecil sudah ada. Al-Quran mengatakan siapa wali kecil? Maryam. Satu-satunya wanita disebut dalam Al-Quran hanya Maryam. Lainnya enggak ada. Hanya Maryam. Maryam ini diceritakan dalam Al-Quran. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-miqraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria menengok kamar Maryam yang kecil itu, ada saja rezeki. Ada teh, ada kopi. Besok lagi masuk Zakaria, ada apa itu gemblong bakaran. Besok lagi masuk, ada jongkong. Besok lagi masuk, ada macam-macam makanan. Wajada indah rizqa. Wajada indah rizqa. Sampai Nabi Zakaria heran. Anna laki hada. Dari mana Maryam ini? Qalat huwa min indillah. Langsung dari Allah. Tidak ikhtiar. Ini yang bicara siapa? Al-Quran.
Jadi Maryam ini kamarnya muncul makanan yang dari Allah langsung. Tanpa beli di kantin, di pasar Johar, di toko-toko roti, ada terus. Akhirnya Nabi Zakaria ini pikirannya ini Maryam. Otaknya Nabi Zakaria yang dikagumi siapa? Maryam. Nah, sudah Nabi Zakaria sepuh. Terjadilah hubungan biologis antara Nabi Zakaria dengan istrinya. Ketika hubungan dengan biologis itu, beliau otaknya itu terpikir, teringat tokoh yang dikagumi Maryam. Begitu lahir anak, siapa? Yahya. Bagaimana Yahya? Jenis kelaminnya bukan Maryam, karena laki-laki, tetapi sifatnya sama. Maryam ahli ibadah, Yahya ahli ibadah. Sampai Maryam tidak menikah, Yahya tidak menikah. Nabi Yahya. Yahya tidak menikah, memfokuskan hidup untuk ibadah. Meniru ada kesamaan dengan Maryam, tidak menikah. Maryam tidak menikah, begitu juga Nabi Yahya tidak menikah. Nah, dari teori ini dikembangkan oleh Ali Al-Khawas, kalau berhubungan dengan istri supaya mani kita bercahaya, ingatlah tokoh-tokoh soleh sebelumnya, ya, tokoh-tokoh soleh. Supaya apa? Anak-anak kita nanti yang lahir itu menjadi anak yang soleh, begitu ya. Ini wafi mani nuran. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak Usman, nah nanti di akhirat ada cahaya sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, itu cahaya visual. Cahaya kelihatan mata. Karena di akhirat ada yang gelap. Ada sebagian orang merasakan kegelapan. Ada orang yang merasakan cahaya. Berarti itu bisa cahaya yang kelihatan mata. Oleh karena itu ada dua. Cahaya tidak kelihatan mata dan ada cahaya yang kelihatan mata. Nah, jadi yang di akhirat mim baini aidihim nuron, dari depannya cahaya, wa an aymanihim nuron, dari kanannya cahaya, itu bisa cahaya yang visual. Karena menerangi orang itu bangkit dari kuburnya, ada cahaya, cahaya amal. Itu bisa cahaya visual. Ya. Tetapi kalau yang tadi sperma, otak dan sebagainya, kita kan tidak menemukan dalam otak itu keluar sinarnya. Ini cahaya maknawiyah, cahaya yang tidak kelihatan mata, seperti cahaya kesehatan. Ya. Kemudian terkait dengan hubungan dengan karomah, karomah itu apakah karomah yang tidak dimaksudkan itu cahaya-cahaya yang non visual, yakni cahaya yang tidak kelihatan mata, itu yang disebut karomah. Kalau nanti karomah itu dimaknai cahaya yang tidak kelihatan mata, tidak menjadi karomah karena tidak ajaib. Tidak menjadi karomah, hal-hal yang majazi, hal-hal yang lumrah. Supaya itu tidak lumrah, dan faktanya memang ada di Mesir, nyuwun sewu nggih. Niki teng Mesir ku wonten, Pak. Namanya Syekh Abul Uyun. Kalau di Indonesia ada orang seperti Syekh Abul Uyun, KPK nggak kesulitan, Pak. Di Mesir itu yang menemukan siapa? Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Cerita langsung beliau. Beliau datang ke Mesir, sowan ke ulama namanya Abul Uyun. Sampai di sana ada orang bawa mangga, bawa pelem, Pak. Mangga ditolak oleh Syekh Abul Uyun. Saya tidak mau, mangga ini tidak mau saya. Wonten nopo Kiai? Syekh Muhammad ikut lihat. Ini mangga tidak halal. Kok tahu Kiai? Pokoknya ora halal ini. Pelem sing mbok gawe ini gak halal. Kok tahu panjenengan? Saya tahu. Karena Syekh Abul Uyun itu punya jari-jari dan dilihat oleh Syekh Muhammad. Jari-jari. Jari-jari ini kalau didekatkan uang haram, itu keluar percikan air. Ini berarti duit haram.
keluar percikan air. Seperti mujizat Nabi, ada air keluar dari jari-jarinya. Rasid Ridho tidak percaya mujizat itu. Rasid Ridho yang punya tafsir Al-Manar, yang dulu menjadi pegangan Ki Ahmad Dahlan. Tapi pada akhirnya banyak warga Muhammadiyah menolak pemikiran Rasid Ridho. Dulu zaman Belanda, Rasid Ridho itu menjadi pegangan Ki Ahmad Dahlan. Tapi pada akhirnya banyak warga Muhammadiyah tidak menerima pemikiran Rasid Ridho. Karena Rasid Ridho itu belum era teknologi, tapi era filsafat. Jadi banyak hal-hal yang tidak masuk akal ditolak. Termasuk mujizat-mujizat ditolak semua. Coba untungnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan seorang ulama yang sangat berpegang pada Quran hadis. Maka beliau bisa bisa steril, bisa misah-misahkan antara pemikiran Rasid Ridho mana yang harus diterima, mana yang harus ditolak. Tapi Rasid Ridho tidak percaya mujizat-mujizat semacam itu. Nah, Nabi kita keluar jari-jari. Di Mesir itu ada. Abul Uyun kalau jari-jarinya didokno pelem sing haram keluar airnya. Crit keluar. Iki berarti pelem haram. Ngaku gak? Enggih Kiai, kula ngaku. Niku peleme tangga kula sedaya. Yang punya mangga itu tetangga saya. Saya mangkel Kiai. Tetangga saya itu kalau panen mangga gak pernah ngeteri kula. Kula gak tahu diteri. Saya dendam. Saya ngancam nengkune espan waya akeh tak jikuk kabeh. Saya curi semua. Setelah saya curi, saya kok ingat Kiai. Mula Kiai tak teri. Maka hati-hati ya. Hati-hati ya Kiai kalau dapat uang itu harus hati-hati ya. Karena kita tidak punya alat mendeteksi rezeki haram dan rezeki halal. Ternyata ada percikan air. Nah ini jelas. Ini cahaya menunjukkan, memungkinkan ada karomah di luar akal, jari-jari keluar percikan air. Seperti Syekh Nawawi, jari-jarinya keluar cahaya. Syekh Rafi'i, pohonnya keluar cahaya. Cukup. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Ngapunten bobi wonten kekhilafan. Ini kajian kita, kajian pendalaman Islam ya. Pendalaman Islam dari berbagai aspek. Nanti urut setelah ini nanti ada nur cahaya, iman cahaya, sehat cahaya, wirai cahaya, afiat cahaya, khusyuk cahaya, ikhlas. Nanti belakang-belakangnya. Jadi pas ikhlas bakas ikhlas. Pada nanti sampai selesai ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.